Oke, selamat pagi buat seluruh komunitas di channel. Apa kabarnya buat teman-teman semua? Semoga kalian diberikan kesehatan selalu, teman ya. Oke, teman, di kesempatan kali ini teman ya, aku akan coba untuk menjawab ya dari salah satu teman kita yang ada di grup tele gitu, teman ya. Kemarin kan gue sempat share ya mengenai SEC yang baru mengumumkan ya, katanya tuh dia akan mengadakan 4 meja bundar kripto mendatang. Nah, itu tepatnya itu di tanggal 11 April cuy. 11 April akan dimulai. Saat ini kan masih tanggal 6 April kan ya. Nah, dia tuh katanya nanti akan ngebahas mencakup perdagangan dan penyimpanan tokenisasi RWA dan DeFi. Nah, di postingan Telegram gue kemarin kan mengatakan ya, jadi itu asumsi atau menurut gue pribadi, hal ini tuh akan menarik ya teman ya, karena bisa memicu sentimen bagus untuk sektor RWA and DeFi cryptocurrency cuy. Gue bilang seperti itu. Nah, tadi dari salah satu penghuni grup ya, Mas Hamba Allah namanya. Nah, itu tanya, "Bang, RWA yang small." Sebenarnya kalau RWA small itu banyak ya, kalau kalian cek di CMC itu banyak banget ya teman, kategori RWA gitu teman. Kalian bisa cek nih di sini nih, RWA ya. Kalian bisa cek sendiri aja. Tapi kalau gue pikir karena RWA ini adalah sektor baru ya di dunia cryptocurrency yang lebih mengarah ke tokenisasi, jadi gue pikir gue kalau disuruh pilih RWA atau real world asset, gue lebih pilih yang udah nge-branding ya, seperti kayak Ondo, Habar, Chainlink, seperti itu gitu teman. Karena real world asset itu menurut gue pribadi itu adalah inovasi teman ya, era transisi dimana on-chain akan dilibatkan dengan off-chain gitu ya. Ini seperti kayak waktu zaman di 2021 ya, di sektor DeFi juga. DeFi juga decentralized finance. Ini juga salah satu sektor inovasi juga menurut gue pribadi. Karena SEC akan mengumumkan 4 meja bundar kripto mendatang per tanggal 11 April yang mencakup tokenisasi reward asset dan DeFi. Jadi gue pikir kripto yang bergerak ya di reward asset dan DeFi ini sangat positif kalau menurut gue pribadi sih untuk sentimennya gitu teman. Nah, lantas apa yang lo pilih di sektor reward asset dan RWA? Sebenarnya ada beberapa teman-teman ya, tapi di sini gue cuma fokusin yang sudah brandingnya itu sudah lumayan kuat ya, seperti Chainlink, Habar, terus Ondo gitu ya di sektor real world assetnya. Dan kalau di bidang DeFi nanti mungkin kita akan coba cek ya secara TVL-nya seperti apa, yang paling kuat siapa gitu, intinya seperti itu. Oke, dan kalau kita cek dari market cap seluruh kripto itu kan saat ini mengalami penurunan ya di 2,6,8 triliun lah, 2,68 triliun, dan faktor ketakutannya masih cukup tinggi kalau menurut gue pribadi di level 27 meskipun nggak setinggi kemarin. Nah, untuk altcoin sessionnya ini agak sedikit mengalami kenaikan ya. Jadi kalau lu lihat saat ini altcoin ada beberapa yang mengalami kenaikan, tapi tetap total 7 harinya itu masih tetap minus banyak. Intinya seperti itu ya teman. Oke, jadi gue nggak akan lama-lama untuk ngebahas ini semua gitu teman ya. Kita akan coba cek Ondo juga ya, bagaimana price actionnya. Gue cek salah satu aja, Ondo ya. Menurut gue pribadi Ondo ini cukup potensial sih ya. Kenapa kok cukup potensial bang untuk Ondo ini ya? Karena tadi info ya 11 April tadi. Nah, terus kemarin juga gue udah kasih info terbaru mengenai si Ondo ya di Getpost temen ya. Ini mengenai Ondo yang sudah mainnet blockchain temen ya. Nah, setelah itu Ondo Finance katanya itu yang berakar di persimpangan TradFi and DeFi sedang membangun infrastruktur untuk memungkinkan saham hadir di on-chain. Ya, ini kan mengarah ke DeFi juga mengarah ke tokenisasi gitu teman ya. Nah, katanya sih ini bekerja mulus dengan kripto melalui Ondo Chain dan Ondo Global Market gitu teman. Jadi dikolaborasiin tuh, lihat ya, Ondo Chain, Ondo Global Market ya. Jadi nanti saham-saham tuh bisa secara on-chain ya di blockchainnya si Ondo. Dan ini merupakan
sentimen yang cukup bagus sebenarnya untuk Ondo gitu teman ya, untuk jangka panjang lebih tepatnya seperti itu ya. Dan gue udah pantau si Ondo ini sejak dia peluncuran pertama ya. Pernah kan 1 tahun lebih ya, gue 1 tahun yang lalu gue review si Ondo ini gitu teman ya. Masih harganya masih di 0,3 waktu itu, dia belum nyentuh di $1 ya, belum dulu waktu itu ya. Jadi menurut gue berarti Ondo ini cukup potensial banget di narasi yang saat ini lebih ke real world asset dan DeFi dan AI ya. Jadi 3 narasi itu yang menurut gue pribadi kedepannya masih cukup kuat banget untuk bersaing. Nah kalau di sektor DeFi ada apa aja bang? Kalau di DeFi ya, kalau gue lihat di sini untuk DeFi itu TVL yang saat ini menduduki peringkat 1 itu ada di AAV ya. Kalian bisa cek AAV di sini ya. 15 chain untuk TVL-nya 17 billion. Bahkan Lido kalah ya. Lido kalah. Kalau di bulan-bulan lalu Lido memimpin ya dengan TVL 16B, tapi saat ini sudah dipimpin AAV. Nah, AAV ini juga di tahun 2021 itu adalah rajanya DeFi. Jadi kalau saat ini harganya masih murah ya, ya gercep-gercepin aja untuk nyicil AAV. Yaitu kalau menurut gue pribadi, ya pastiin uang dingin ya cuy. Ya, terus ada apa lagi bang? Banyak sih kalau lu cek ya di sini tuh banyak banget. Tapi gue lebih rekomend tuh yang kepala-kepalanya aja yang lu bidik ya teman. Jadi kita udah tahu aset kripto tuh beresiko. Jadi kita nggak mau ambil resiko yang lebih tinggi lagi. Ya kita bidik aja yang udah nge-branding, udah punya secara segi komunitasnya itu udah bagus ya, TVL-nya bagus, TVL besar otomatis dong kita nggak usah meragukan lagi ekosistemnya seperti apa. Ya seperti itu ya. Soalnya dengan kita melihat TVL berarti kan banyak orang gelontorin uangnya ke protokolnya gitu. Jadi kan di situ ada sistem trust atau kepercayaan yang tinggi gitu temen ya. Itu. Oke. Dan kalau lu tanya bang, kalau TVL yang di chain banyak tuh yang di mana? Ini tadi tuh sempat gue lihat ya temen ya, perkembangan Bera Chain ini cukup signifikan loh. Bahkan TVL-nya ya, meskipun saat ini kalau lu lihat Bera itu saat ini lagi mengalami penurunan ya teman untuk secara harga. Tapi kalau gue cek di sini Bera Chain itu udah menduduki 2,9 billion. Ini bahkan mengalahkan Arbitrum cuy. Secara TVL. Berarti ini ekosistem cukup bagus gitu loh ya perkembangannya. Sampai 2,9 billion untuk nilai TVL-nya. Ya. Terus yang kedua ini dipegang oleh Tron ya, setelah Ethereum dipegang oleh Solana, dipegang oleh Solana. Terus habis itu BSC, Bitcoin. Nah, ini Bitcoin ekosistem DeFi layer 2. Lu bisa ada banyak ya, ada STX, terus ada Core, terus masih banyak lagi. Apalagi saat ini bermunculan ya project-project L2 Bitcoin yang bisa kalian riset ya, teman. Terus ada Tron ini menurun ya. Tron ini menurun secara TVL, teman. Terus yang ke berapa nih? Yang kelima ada BES ya, baru Bera Chain ya teman. Ya ini adalah koin-koin blue chip yang bisa kalian sikat ya kepemilikan. Seperti Tron ya, Solana, BSC itu teman ya. Chain-chainnya ini teman. Tapi tetap ya untuk all ekosistem TVL itu kena Ethereum masih 49 billion US dollar. Itu seperti itu ya. Jadi kalau lu tanya bang, kalau untuk di sektor DeFi gue lebih percaya AAV sih. AAV ya teman. Itu seperti itu teman ya. Tapi di sini teman gue akan coba cek price action Ondo untuk sekarang ya. Kalau menurut gue pribadi karena Ondo ini cukup potensi juga sih kalau menurut gue pribadi. Dah bagaimana nanti untuk price actionnya. Nah sebelum nanti kita akan mengarah ke price actionnya Ondo seperti apa teman ya. Jadi kali ini GTI itu lagi ngadain karnaval waktu terbatas akhir pekan. Ya, jadi ini putaran ke-6 teman ya. Dengan kalian daftar, undang teman ya, kalian tuh bisa menikmati hadiah hingga total hadiahnya itu 12.000 US dollar. Dan kalian juga dapat memenangkan kesempatan ya undian Apple Watch Ultra ya. Jadi kalau gue searching di Google gitu, itu harganya sekitar 13 juta sampai 15 juta lebih untuk harga Apple ini ya, apa namanya, jam tangan Apple ini. Seperti itu ya. Kalau untuk lebih jelasnya kalian browsing sendirilah. Nah, lantas bagaimana untuk mengikuti event akhir pekan putaran ke-6 ini dari GTI bang ya? Kalian cuma tinggal klik register ini ya.
Linknya gue sediain semua di kolom deskripsi. Jadi ini kurang 1 hari, 13 jam lagi ya teman. Nah, apa sih yang harus kita lakukan agar kita itu berkesempatan untuk memenangkan hadiah Apple Watch ini? Tentunya kalian harus menyelesaikan beberapa tugas ya cuy. Ya, dengan kalian daftar, undang, dan perdagangkan. Nah, ini ada 3 tugas nih teman ya. Nah, yang pertama ya, jadi gini, konsepnya tuh gini. Jikalau kalian udah menyelesaikan tugas ini, baru kalian akan berkesempatan ya untuk mengikuti undian Apple Watch Ultra ini dari Get.io yang tadi harganya 13 juta sampai 15 juta. Ya, ini seperti itu. Nah, agar kalian masuk kualifikasi undian ini, kalian harus menyelesaikan beberapa tugas ini. Ada 1, 2, 3 ya. Tugas dan masing-masing tugas ini juga memberikan hadiah ke teman-teman semua. Contoh nih, hadiah 1, pengguna baru mendaftar berbagi 5.000 ya. Jadi buat teman-teman yang saat ini nonton belum punya akun Get.io, silahkan daftar KYC level 2 dan kalian langsung aja bisa deposit $50 dalam bentuk GT, BTC, ETH atau stablecoin USDT ya teman. Dan kalian tuh bisa terlibat perdagangan $100 di market spot ya, maka kalian akan mendapatkan hadiah $20 ya. Total hadiahnya $5.000 dan ini siapa cepat dia dapat ya teman. Itu ya, seperti itu. Nah, hadiah yang kedua itu undang teman untuk berbagi hadiah $5.000. Jadi di sini di event ini kalian juga bisa undang teman kalian tuh. Kalian klik aja undang teman di sini. Gitu teman. Ya, di sini acara berlangsung, undang 1 orang teman baru untuk membentuk tim. Jadi kalian di sini juga bisa membentuk tim. Nah, jadi jika nanti volume perdagangan spot atau volume perdagangan future tim kalian itu udah mencapai $1.000 ya, maka kalian yang mengundang akan berbagi hadiah sebesar $5.000 berdasarkan proporsi volume. Jadi semakin tinggi volume tim kalian, maka semakin besar kesempatan kalian akan mendapatkan hadiah di event ini gitu teman ya. Ini seperti itu. Hadiah totalnya $5.000. Nah, terus ada hadiah yang ketiga, ini hadiah perdagangan akhir pekan eksklusif ya. Jadi mereka bagi-bagi juga nih hadiah $2.000 dengan kalian minimal volume perdagangannya itu $200 ya teman. Maka kalian akan berkesempatan mendapatkan hadiah $2.000. Nah, token apa aja yang bisa kalian perdagangkan? Di sini ada token Big Time, Epix, GT, Orca, PAM. Pokoknya yang tertera di sini nih. Kalian bisa perdagangkan koin atau token-token ini di sini. Nah, ketika kalian udah memenuhi syarat ya, hadiah 3 udah memenuhi syarat, 2 udah memenuhi syarat, 1 udah memenuhi syarat, secara otomatis kalian tuh berkesempatan ya masuk dalam undian kemenangan Apple Watch Ultra ini ya. Jadi kalian ada kesempatan besar untuk mendapatkan hadiah jam tangan Apple Watch Ultra ini. Itu seperti itu teman ya. Nanti untuk semua linknya gue sediain semua di kolom deskripsi ya teman. Jadi kalian tinggal klik lalu klik register, jangan sampai lupa ya, klik register. Itu seperti itu ya teman. Semoga kalian bisa beruntung dan cuan di event terbatas akhir pekan Get.io ini. Oke. Nah, oke teman ya. Karena tadi kita udah ngebahas banyak ya mengenai real world asset dan TVL teman. Jadi kali ini gue akan coba untuk cek price action Ondo seperti apa ya, Ondo ya, karena tadi update-nya cukup lumayan untuk si Ondo teman ya. Nah, kita akan coba cek ya bagaimana price action Ondo. Ini adalah salah satu yang sektor ke reward asset yang menurut gue pribadi cukup big potensial juga ya ke depannya ya. Oke, gue udah masuk di time frame 1 hari untuk si Ondo ini. Jadi di sini gue bisa melihat bahwa Ondo saat ini benar-benar terkonsolidasi untuk secara marketnya gitu teman ya. Karena si Ondo juga habis mengalami penurunan yang cukup tajam kalau menurut gue pribadi. Nah, apa saat ini yang akan dilakukan Ondo bang? Apakah dia akan terkonsolidasi sebelum dia akan mengalami kenaikan? Sepertinya ya. Jadi gue pikir ini pola-pola yang akan ngebentuk pola W ya, model-model seperti ini nih teman jatuhnya. Gue pikir dia akan seperti ini, akan naik lebih tinggi lagi. Ini yang gue lihat ya pola-pola untuk Ondo. Jadi artinya apa bang? Artinya saat ini tuh sebenarnya adalah area yang menurut gue pribadi buat teman-teman tuh udah bisa mulai cicil si Ondo. Karena gue pikir Ondo itu bisa ya next ATH itu bisa ke $3. Menurut gue pribadi next ATH bisa ke $3 teman ya. Nah, jadi saat ini yang gue lihat Ondo itu saat ini lebih terkonsolidasi ya cuy.
lebih terkonsolidasi. Sebentar, sebelum kita nanti akan coba cek ke sana. Nah ini, saat ini dia lebih terkonsolidasi. Gua akan coba compare ya, penurunan pertamanya itu dia turun berapa persen, terus penurunan keduanya dia turun berapa persen. Oke, dari titik sini ke sini dia turun berapa nih? Total turun 65% ya. Ini penurunan yang pertama di higher high pertama ya. Terus di sini dia turun berapa persen coba? Nah, di sini dia turun 65% juga, sama ya, 65%. Artinya kalau ini Ondo itu mengikuti secara histori, berarti kan ini dia akan terkonsolidasi cuy. Dia akan terkonsolidasi, jadi jatuhnya itu seperti ini teman. Ya, dia nanti akan model-model terkonsolidasi sebelum dia naik ini. Nah, gue pikir pola-pola pergerakan Ondo nanti akan seperti ini teman. Nah, gini ya. Jadi dia nanti akan terkonsolidasi ya. Mungkin Bang, perkiraan lu kapan sih nanti market sudah mulai akan recovery? Kalau perkiraan gua temen ya, karena kan baru-baru ini Trump meninggikan tarif dagang ya, yang mengakibatkan banyak ekonomi global tertekan, tapi bisa memicu kenaikan di ekonomi AS. Nah, jikalau nanti ya di beberapa bulan ke depan sampai AS melakukan pemotongan suku bunga terus menerus ya, itu bisa mengindikasikan bahwa sentimen positif akan datang untuk kripto gitu. Banyak analis tuh memperkirakan Juni sampai Oktober ya, Juni sampai Oktober itu di kuartal 3 ya. Kita lihat aja nanti bagaimana, apakah kuartal 3 cryptocurrency ada recovery. Feeling gue sih ada di kuartal 3 teman ya. Pokoknya kita lihat aja di bulan Juni sampai Oktober ya, sampai sini. Kita lihat aja di area sini nih nanti ya. Apakah ini adalah area yang dimana momen kita bisa melihat recovery untuk crypto itu hadir ya, start di bulan Juni, awal Juni di sini ya. Kita lihat saat ini kita masih berada di April, dan ini ada sebenarnya indikasi untuk dia tertekan turun tuh masih ada teman ya, di 0,5 0,6 lagi si Ondo ini ya, untuk area konsolidasinya ini gitu teman ya. Sampai nanti kita akan coba melihat di bulan Juni apakah memang benar Ondo akan bisa new ATH lagi. Kalau gue secara all ya untuk Ondo ini ya, kalau kita beracuan di sini teman, nah ini gue pikir Ondo bisa ke $3 kalau dia sampai ngebentuk suatu new ATH ya teman. Dia akan marah di 1,618 Fibonacci di $3. Jadi artinya dengan kalian serok di 0,8 misalkan saat ini dan kalian menahan long ya, menahan lah ya, artinya ada kesempatan Ondo itu naik hingga 279% jikalau dia bisa up ke $3, intinya seperti itu. Nah, area saat ini gue gak bicara jangka pendek saat ini ya temen, gak bicara time frame 4 jam dan lain-lain, tapi gue lebih bicara untuk long term untuk si Ondo ya, karena kedepannya gue pikir sektor real world asset atau tokenisasi juga ya, terus AI dan DeFi itu adalah 3 sektor yang menurut gue pribadi cukup kencang perkembangannya, karena 3 sektor itu adalah inovasi banget di dunia cryptocurrency. Itu seperti itu teman. Oke. Nah Bang, kalau untuk yang sekarang gimana Bang untuk Ondo ya? Kalau Ondo sekarang temen ya, kalau sekarang sih menurut gue pribadi ini masih sangat berpotensi untuk dia masih antara bertahan dan terkoreksi ya, kalau menurut gue pribadi, karena ini volume transaksi masih kecil banget sih untuk si Ondo. Dan secara MACD juga, kalau MACD-nya ini udah confirm kenaikan sebenarnya ya. Nah, sepertinya akan ada kenaikan tipis tapi nggak kenaikan besar untuk si Ondo gitu temen ya. Tapi memang tadi kalau kita lihat volume transaksinya nggak mensupport kenaikan tersebut. Secara RSI dia masih uji resisten di bawah level 50. Artinya ini masih akan ada suatu tekanan turun untuk si Ondo kalau untuk saat ini ya. Tapi kalau untuk long saat ini itu adalah area yang bisa dibilang rendah ya untuk si pergerakan Ondo itu sendiri gini ya temen. Nah ini, jadi gue pikir kalau ini gue geser dulu ya, ini gue geser dulu. Nah kalau untuk sekarang gue pikir ini masih ada chance untuk dia tuh masih bisa turun cuy ya. Paling nggak gue lihat di sini ada demand ya, di sini ada demand, dan gue pikir dia akan mengarah ke demand tersebut karena saat ini tekan turunnya masih cukup tinggi ya. Jadi Ondo gue pikir kalian tunggu aja di sekitar 07 ya,
Jangan masuk sekarang. Di 0,7 kalian bisa tunggu unduh ya. Karena pada long termnya dia akan model-model seperti ini teman. Jadi dia masih akan naik turun konsolidasi. Kalau lu mau masuk unduh, tunggu aja di 0,7. Oke, intinya seperti itu teman. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan bisa menjawab dari pertanyaan teman-teman semua ya di sektor real world asset dan di sektor DeFi tadi, teman. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat dan seperti biasa sebelum gue akhirin video ini, di sini ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi, teman. Jadi bijaklah kalian di dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing ya. Di sini didiamkan informasi yang didata untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Akhir kata, selamat pagi, selamat beraktivitas, salam cuan dari Didi Channel. Oke, bye bye.